organisasi itu disebut sebagai misi. Sedangkan kalau sasaran, hasil yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Jadi sasarannya apa? Istilahnya goalnya apa? Kalau tujuan itu hasil akhir yang diinginkan oleh organisasi yang diturunkan dari misi organisasi. Jadi setelah membuat misi, kita baru bisa membuat tujuan. Jadi nggak ada ceritanya bikin tujuan dulu baru bikin misi, nggak ada. Jadi pertama kita harus membuat misi dulu. Misi itu lebih luas cakupannya. Jadi berisi tentang filosofi atau hal-hal dasar yang dianut organisasi, kemudian tujuan-tujuan organisasi itu masuknya di misi. Baru kita bisa membuat tujuan, itu hasil akhir yang diinginkan. Tuh. Kemudian perencanaan perusahaan, tujuan hampir sama dengan visi. Ya bisa dibilang hampir sama lah. Visi itu bagian dari misi. Ya, bisa dibilang juga. Bisa dibilang sebagai misi. Oke, saya lanjutkan lagi. Perencanaan perusahaan meliputi perencanaan strategis, taktis, operasional, dan situasional. Perencanaan strategis itu bersifat jangka panjang dan mencakup semua strategi untuk pencapaian misi perusahaan atau organisasi. Jadi kalau perencanaan strategis itu strategi yang paling besar, strategi global, istilahnya kayak gitu. Nah, di bawahnya perencanaan strategis adalah perencanaan taktis, jangka pendek dan disusun untuk mengimplementasikan kegiatan dan tujuan khusus dalam perencanaan strategis. Kayak tadi misalkan perencanaan strategisnya yang paling besar adalah lebih rajin belajar kayak tadi. Terus perencanaan taktisnya dengan cara merangkum materi. Nah, itu perencanaan taktisnya. Kemudian perencanaan operasional sangat pendek mengenai kegiatan khusus individu, kelompok, tim, atau departemen. Penurunan dari perencanaan taktis. Jadi perencanaan operasional di bawahnya dari perencanaan taktis. Kalau tadi misalkan membuat rangkuman, lebih spesifik lagi, rangkumannya itu rangkuman mata pelajaran apa gitu. Misalkan mata pelajaran biologi misalkan kayak gitu, jadi lebih spesifik lagi. Kemudian perencanaan situasional berhubungan dengan tragedi atau kegagalan yang dapat diprediksi, jadi lebih ke kalau misalkan saya kurang berhasil membuat rangkuman biologi gitu, karena mungkin ternyata nggak sempat bikin rangkuman soalnya ikut les terus, jadi nggak punya waktu untuk bikin rangkuman. Nah, itu hal lain apa sekiranya kalau memang nggak bisa ngerangkum, hal lain apa yang bisa dilakukan untuk tujuannya itu tetap bisa tercapai gitu. Jadi ini lebih ke planning kalau misalkan ada kegagalan, itu yang disebut sebagai perencanaan situasional. Setelah membahas tentang perencanaan, kita masuk ke pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses manajemen dalam menentukan cara pengaturan terbaik sumber daya dan kegiatan organisasi ke dalam struktur yang ada saat ini secara efektif dan efisien. Jadi setelah kita bikin rencana-rencana, kita harus mengatur rencana-rencana tersebut. Jadi kapan rencana ini harus diimplementasikan atau rencana mana yang harus lebih didahulukan. Nah, itu yang dimaksud dengan pengorganisasian. Jadi pengorganisasian itu masuk di dalamnya terkandung dua aspek. Yang pertama, meninjau perencanaan dan menentukan kegiatan yang penting untuk dilakukan, untuk diterapkan. Kemudian, jadi di sini lebih ke membuat skala prioritas, mana yang lebih penting, strategi mana yang harus diandalkan, atau strategi mana yang harus dinomorduakan. Kemudian membagi pekerjaan ke dalam unit-unit kegiatan yang lebih kecil untuk diberikan penugasan kepada setiap individu, kelompok, atau departemen. Atau mungkin rencana-rencana tadi lebih dikelompokkan. Kalau mungkin rencana ini seharusnya dilakukan di hari Senin, misalkan kayak tadi mungkin ngerangkum itu bisa dilakukan di hari Sabtu, karena kalau Senin sampai Jumat dilakukan di hari Minggu, karena Senin sampai Sabtu sekolah gitu. Jadi ngerangkum baru dilakukan di hari Minggu. Atau mungkin les tambahan lebih tepatnya setelah pulang sekolah. Berarti les tambahannya dari hari Senin sampai hari Jumat, jadi diatur gitu kan. Kemudian pengorganisasian merupakan kegiatan yang penting karena mencakup beberapa hal. Yang pertama, menciptakan sinergi, menciptakan keserasian antara strategi yang satu dengan strategi yang lain. Kemudian menyusun lini atau garis kewenangan. Jadi istilahnya lebih ke
kita bisa tahu mana yang lebih harus diutamakan, mana yang tidak diutamakan, kemudian memperbaiki komunikasi. Kalau misalkan di perusahaan contohnya, dengan adanya pengorganisasian kita akan lebih tahu gitu, seharusnya yang saya kerjakan ini yang mana, yang tidak saya kerjakan, yang itu merupakan bagian orang lain itu yang mana. Jadi di situ kan ada komunikasi yang jelas, nggak ada tumpang tindih pekerjaan. Kemudian membantu menghindari adanya duplikasi penggunaan sumber daya, ada hubungannya sama poin yang sebelumnya. Jadi daripada nanti pekerjaannya malah tumpuk-tumpuk, jadi mending dilakukan pengorganisasian, jelas kamu harus mengerjakan yang mana, kamu harus mengerjakan yang mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Kemudian memperbaiki persaingan dengan pengambilan keputusan yang cepat. Jadi di sini kita bisa tahu gitu kan, kayak tadi ada yang namanya strategi situasional. Kalau misalkan planning ini gagal, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, itu akan memperbaiki persaingan dengan pengambilan keputusan yang cepat. Setelah perencanaan, pengorganisasian kemudian masuk ke fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah memberikan petunjuk dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Fungsi kepemimpinan meliputi penyusunan staf dan pengarahan. Penyusunan staf itu sendiri maksudnya adalah fungsi menyewa atau merekrut karyawan untuk melakukan pekerjaan dalam organisasi. Jadi di sini lebih ke bisa dibilang sebagai fungsi rekrutmen gitu kan. Jadi kepemimpinan itu di dalamnya termasuk tentang rekrutmen, tapi juga di dalamnya mengandung yang namanya downsizing atau lebih ke merampingkan perusahaan. Bukan berarti merampingkan itu mem-PHK, bukan, tapi di sini lebih ke adanya dilematika antara outsourcing dan karyawan tetap. Jadi fungsi kepemimpinan itu juga melibatkan pemikiran lebih baik kita melakukan pekerjaan ini melalui outsource atau kita meng-hire karyawan tetap. Kalau outsource itu kan lebih ke gimana ceritanya nanti, apa namanya, karyawan itu hanya sementara, atau karyawan itu lebih ke gimana ya, lebih ke jadi mereka itu kerjanya nggak tetap, atau bisa disebut mungkin gampangnya kontrak ya, karyawan kontrak. Jadi outsourcing itu lebih ke karyawan kontrak. Kalau kinerjanya dia buruk, oke, kontraknya selesai dan dia nggak akan kerja lagi. Ini sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu masih masuk ke ranah persoalan etika bisnis yang masih agak tabu ya, dalam arti ada yang berpendapat bahwa itu menentang hak asasi gitu, karena ya nggak boleh kalau kita seenaknya mempekerjakan karyawan, kemudian ketika dia kinerjanya buruk dan atau kontraknya habis terus kemudian diberlakukan atau ada pemutusan kontrak kayak gitu. Tapi kalau outsourcing di luar negeri sendiri itu merupakan hal yang sah dan itu sudah banyak dilakukan gitu. Tapi makanya kan kalau mungkin di Indonesia itu kenapa kalau mau jadi PNS itu kayak idaman semua orang gitu, istilahnya semua orang pingin jadi PNS. Kenapa kok rata-rata orang pingin gitu? Karena mereka pertama itu kan safe, dalam arti mereka sudah punya pekerjaan tetap, kemudian mereka punya penghasilan yang tetap, tidak kinerjanya tidak selalu dievaluasi, tidak ada yang namanya pemutusan kerja secara mendadak kayak gitu. Jadi makanya kenapa selalu kalau ada bukaan calon PNS itu langsung rame gitu, karena isu downsizing itu apa ya, isu yang sangat hangat gitu di dunia bisnis. Jadi ini masih ada dilematika antara outsourcing dan karyawan tetap gitu. Kalau mungkin di negara yang maju atau di negara barat gitu, malah mereka menganggap hal yang aneh karyawan tetap, mereka lebih suka outsourcing gitu, karena mereka menganggap kalau aku di satu perusahaan aja aku melakukan pekerjaan itu saja aku bosan, aku lebih senang outsourcing gitu, karena mereka sudah terbiasa dengan outsourcing. Berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia, mungkin orang-orangnya lebih nggak suka tantangan, jadi makanya mereka lebih suka untuk menjadi PNS, gaji tetap, tidak ada evaluasi kayak gitu. Selain mengatasi isu downsizing, fungsi kepemimpinan juga memperhatikan masalah pengarahan, kegiatan memotivasi dan memimpin karyawan untuk pencapaian organisasi. Jadi pemimpin itu juga harus memotivasi karyawannya. Pemimpin juga harus memberdayakan karyawannya dengan cara pemberian insentif dan promosi. Jadi
Kalau karyawan yang kinerjanya bagus akan diberikan insentif atau diberikan mungkin uang tambahan. Sebenarnya insentif bukan hanya dalam